Kenapa nak? Coba tamu saya. Ku lupa Jang. Bagus ya kantor nah. Kantor apa ini? Bea cukai tolong. Tapi ada permen. Itu dong teman aku ada yang punya. Ibu. Selamat pagi. Pagi. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Apa kita bea cukai, Bu? Mau tahu bea cukai? Iya, Bu. Mari, saya tunjukkan. Silahkan. Ini bea cukai, Bu. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Makassar atau biasa disebut dengan Kantor Bea Cukai Makassar adalah salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkedudukan di Jalan Hatta Nomor 2 Makassar. Bea Cukai Makassar memiliki tugas antara lain mengawasi, melayani, dan memfasilitasi lalu lintas barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia maupun dari Indonesia ke luar negeri melalui pelabuhan di Makassar. Dalam memaksimalkan tugas pengawasan dan pelayanan, Bea Cukai Makassar memiliki beberapa kantor bantu di antaranya Kantor Bantu Imigrasi, Kantor Bantu Bantai, dan Kantor Bantu Bajakan. Bea Cukai Makassar juga bertugas untuk melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Bea Cukai Makassar didukung dengan sistem informasi dan teknologi pelayanan di antaranya pengisian custom declaration dengan menggunakan ECD. Bea Cukai Makassar bertugas mengawasi dan melayani lalu lintas barang kiriman dari luar negeri baik melalui PT Pos maupun jasa titipan seperti e-commerce. Bea Cukai Makassar juga melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat meliputi pemasukan dan pengeluaran bahan baku dan hasil produksi. Itu tadi bea cukai. Selanjutnya saya kenalin pejabatnya ya. Kalau misalnya nanti ketemu di jalan, tolong disapa.
juga. Dek, sini dulu. Ini mau patroli laut. Oh. Bea Cukai dilengkapi senjata untuk melindungi diri pada saat patroli. Ih, mau tegang ditembak. Sembarangmu deh. Bea Cukai ada kapal patrolinya juga loh. Oh ya, Bu. Mau lihat? Mau. Yuk. Mau. Yuk. Nanti diantar sama bapak-bapak ya. Pak Rahman, silahkan diantar. Ayo. Wih, Dede mana? Santai kok sayang. Panas ke. Wih, itu misalnya yang sering tangkap penyelundup cakar kah? Pantas nggak bisa mau beli cakar. Ada sembaran dan Nabi lagi ini, bukan cakar ini nah. Ayo pulang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu sahabat Bea Cukai Makassar dalam seri ketiga acara Ekspor Assistance Webinar Series tahun 2021 yang bertajuk Angin Mamiri Menebar Kabar Ekspor, Sinergi Membangun Ekspor di Daerah. Seperti kata pepatah, Bapak dan Ibu tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Eka Alia, selaku MC dalam kegiatan Ekspor Assistance Webinar Series seri ketiga pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya sedikit memperkenalkan apa itu kegiatan Ekspor Assistance Webinar Series yang diinisiasi oleh Kantor Bea Cukai Makassar di tahun 2021 ini. Nah, Bapak dan Ibu, kegiatan Ekspor Assistance Webinar Series ini merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki Bea Cukai Makassar, yang bertajuk Angin Mamiri Menebar Kabar Ekspor, yang dimana kegiatan ini sudah berlangsung sejak minggu pertama bulan September, Bapak dan Ibu, dan masih akan terus berlanjut ke depannya. Seperti namanya ya, Bapak dan Ibu, kegiatan Ekspor Assistance Webinar Series kali ini adalah kegiatan yang berkelanjutan, dan akan terdiri dari beberapa seri kegiatan webinar. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting kali ini sudah ada nih yang sudah mengikuti kegiatan kita dari seri pertama, atau mungkin ada yang baru gabung di seri kedua minggu kemarin, atau mungkin ada yang baru bergabung di seri ketiga hari ini. Tapi tidak apa-apa ya Bapak dan Ibu, yang penting hari ini kita semua sudah bertemu secara virtual, beramai-ramai belajar untuk mengenal ekspor dan bagaimana menjadi eksportir. Nah, sekedar informasi, saat ini kita sudah bergabung nih dengan 85 peserta webinar Ekspor Assistance Series di seri ketiga kali ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Nah, Bapak dan Ibu, karena kali ini kita akan belajar nih terkait ekspor melalui webinar kali ini, sangat boleh ya Bapak dan Ibu untuk mengajak kolega atau kerabat bisnis yang mungkin usahanya berorientasi di bidang ekspor, atau mungkin jika Bapak dan Ibu punya saudara atau keluarga yang ingin memulai kegiatan ekspor atau mungkin sekedar ingin tahu apa itu ekspor, sangat boleh ya Bapak dan Ibu untuk diajak mengikuti kegiatan webinar kita kali ini. Atau kalau mungkin tidak sempat, bisa langsung mengunjungi sosial media kami ya di akun Instagram official @beacukai_makassar dan di akun Instagram @exporassistance. Karena di akun Instagram tersebut, Bea Cukai Makassar secara aktif menginformasikan kegiatan yang akan kami selenggarakan, termasuk segala informasi dan kegiatan terkait ekspor. Jadi bisa langsung diambil handphonenya Bapak dan Ibu, dibuka Instagram, follow Instagram @beacukai_makassar, dan cek postingan-postingan kami. Baik, itu tadi sedikit perkenalan terkait Ekspor Assistance Webinar Series tahun 2021. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mengapresiasi nih partisipasi Bapak dan Ibu, saat ini sudah hadir ada Bapak Adeltus Lolok selaku Kepala Seksi PKC 2 di Kantor Bea Cukai Makassar yang kebetulan menangani bidang ekspor nih, sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga sudah hadir pula rekan-rekan dari FTA Center. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Nah, Bapak dan Ibu, di webinar series ketiga kali ini kita akan mendengarkan materi yang tentunya sangat luar biasa dan menarik nih, apalagi
untuk Bapak dan Ibu yang sudah sangat siap nih untuk ekspor, sudah punya produk, tapi masih bingung cari pembeli atau bagaimana menentukan target ekspor. Nah, tenang Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah ada rekan-rekan dari FTA Center Makassar yang akan membawakan materi yang mengangkat tema Free Trade Agreement dan pemanfaatan ITPC dalam mencari target ekspor. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu, tidak lengkap ya rasanya kalau kita belum memohon keselamatan dan kelancaran atas acara yang kita selenggarakan hari ini. Untuk itu, kami mengajak Bapak dan Ibu sebelum memulai acara untuk berdoa sejenak, menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, berdoa dimulai. Selesai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu hadirin dipersilakan untuk mengambil posisi sikap sempurna. Baik, Bapak dan Ibu, saat ini di tengah kita sudah ada Bapak Adeltus Lolok, Kepala Seksi PKC 2 Kantor Bea Cukai Makassar, yang kebetulan nih sebelum kita memulai penyampaian materi ingin menyapa sedikit nih Bapak dan Ibu. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Adeltus Lolok dengan hormat disilahkan. Terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Saya Adeltus Lolok dari Bea Cukai Makassar, dan pertama-tama saya ingin menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Kepala Kantor Pak Andi Pramono yang tidak sempat bersama kita pada pagi hari ini karena beliau sedang berada di Kendari untuk pertemuan yang tidak kalah pentingnya juga. Dan saya minta maaf juga teman-teman, saya saat ini berada di atas kendaraan karena di depan sana ada kantor karantina. Saya akan hadir di pertemuan di sana bersama dengan beberapa instansi untuk membicarakan tentang rencana penerbangan langsung Garuda Indonesia dari Makassar ke Singapura langsung ke Shanghai, China. Jadi ini salah satu peluang yang akan dibuka kembali. Teman-teman calon eksportir atau yang sedang ekspor, manfaatkan peluang-peluang yang ada. Kita sudah punya kapal langsung dari Makassar ke Cina, dan saat ini dibuka rencana untuk penerbangan dari Makassar ke beberapa negara langsung dari Makassar. Nah, ini peluang-peluang yang terus dibuka bagi para entrepreneur, pada calon eksportir. Jadi manfaatkan kesempatan ini teman-teman. Sebelum melanjutkan, saya ingin menyapa Pak Hairil Burhan, Pak Muhammad Sabran Jamil Al-Haki, pembicara kita pada pagi hari ini. Keduanya merupakan tenaga ahli dari FTA Center Makassar. Selamat bergabung Pak, dan
teman-teman yang hadir pada pagi hari ini manfaatkan betul untuk kegiatan ini, untuk mendapatkan ilmu ekspor yang akan disiarkan oleh kedua pembicara kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Nah, seperti disampaikan Mbak Eka tadi, kegiatan ini adalah bagian dari Ekspor Assistance Series dari Bea Cukai Makassar yang berkolaborasi dengan sejumlah pihak, sejumlah instansi untuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan ekspor, sehingga teman-teman bisa merasakan bahwa wow, ekspor itu ternyata tidak susah, sangat mudah bisa dilakukan bersama. Kalaupun ada kendala-kendala, banyak pihak yang akan membantu Bapak Ibu semua supaya Bapak Ibu lahir sebagai eksportir dari Tanah Sulawesi atau dari daerah Anda masing-masing. Nah, teman-teman, ini adalah pertemuan ketiga bersama FTA Center Makassar pagi ini, dan minggu depannya akan ada pertemuan lagi hari Kamis ya, setiap hari Kamis. Minggu depan akan ada pertemuan dengan karantina, dan minggu depannya lagi ada 2 sesi tentang karantina, dan minggu depannya lagi akan ada tentang membahas fasilitas apa sih yang disiapkan negara bagi Anda yang bergerak di bidang ekspor. Jadi ilmu-ilmunya ini daging semua teman-teman, yang di-share secara gratis. Teman-teman harus manfaatkan benar kesempatan ini ya. Dan ya, sekali lagi silakan siapkan kopinya, simak baik-baik, siapkan catatan supaya Anda mendapatkan hasil maksimal dari ilmu yang akan di-sharingkan oleh pembicara kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, saya akan ikut rapat untuk mempersiapkan pesawat buat Bapak Ibu yang ingin ekspor. Saya tidak bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, dan harapan saya teman-teman akan mendapat ilmu yang luar biasa, dan harapan kami Anda akan sukses sebagai entrepreneur eksportir dari wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adeltus Lolok atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, izinkan saya meminta waktu sejenak untuk kita lakukan foto bersama sebelum memulai kegiatan ya, supaya kita ada kenangan dan dokumentasi untuk kegiatan kali ini. Untuk kegiatan berfoto bersama akan saya pimpin. Bapak dan Ibu mohon untuk mengaktifkan kamera dan boleh memperlihatkan senyum termanisnya ya. Sebentar saja Bapak dan Ibu. Baik, sudah mengaktifkan kamera semua. Langsung kita mulai ya kegiatan foto bersamanya. Yang pertama saya hitung Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak dan Ibu boleh jempol diangkat ke atas. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaan dan partisipasinya dalam kegiatan foto bersama ini. Nah, selanjutnya kita memasuki waktu yang paling ditunggu-tunggu nih oleh Bapak dan Ibu partisipan Ekspor Assistant Webinar Series kali ini. Nah, hari ini itu kita akan mendengarkan materi dari rekan-rekan FTA Center yang kebetulan sudah bergabung nih bersama kita. Ada Bapak Hairil Burhan, selamat pagi Bapak. Dan juga ada Bapak Muhammad Sabran Jamil Al-Haqi. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung. Pagi Bu. Baik, nah karena partisipannya sudah tidak sabar nih Bapak dan Ibu. Dan yang spesial Bapak dan Ibu, kali ini itu kita akan mendengarkan 2 materi langsung nih dari rekan-rekan FTA Center. Yang kemarin mungkin hanya 1 materi, ini webinarnya spesial, ada 2 pemateri yang akan memberikan informasi-informasi terkait ekspor kepada kita semua. Nah, langsung saja materi yang pertama dari FTA Center Makassar akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Sabran Jamil Al-Haqi. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Andi Purnomo selaku Kepala Bea Cukai Makassar, Pak Adeltus Lolok juga perwakilan Bea Cukai Makassar, dan Bu Eka selaku MC kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu pelaku usaha yang saya hormati, selamat pagi, salam sehat. Semoga Bapak Ibu mendapatkan kesehatan dan juga berada di tempat terbaik saat ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, topik yang akan saya bahas pada hari ini cukup singkat sebetulnya, yaitu memanfaatkan salah satu strategi promosi, khususnya memanfaatkan jasa pelayanan yang diberikan oleh ITPC yang ada di luar sana. ITPC adalah singkatan dari Indonesia Trade Promotion Center.
atau pusat promosi perdagangan Indonesia yang bisa disebut salah satu sebagai perwakilan perdagangan Republik Indonesia yang ada di luar sana. Nah, perwakilan perdagangan RI di luar negeri sebetulnya kurang lebih ada 45 perwakilan, Bapak Ibu. Nah, terdiri dari berbagai bentuk organisasinya, ada yang berbentuk atas perdagangan selaku menempel di KBRI yang ada di luar negeri, ada juga ITPC, lembaga promosi khusus, ada juga konsul perdagangan ya yang menempel di KJRI, khususnya di KJRI Hong Kong, ada juga Kamar Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei, Taiwan, dan ada juga satu dubes WTO sebagai perwakilan diplomatik di WTO ya di Swiss. Nah, kalau kita lihat peta pada perwakilan perdagangan RI di luar negeri, kita bisa lihat yang warna biru itu kurang lebih adalah perwakilan perdagangan ITPC, sedangkan yang merah itu perwakilan dari atas perdagangan, Konsuldak, KDI, dan Dubes WTO. Jadi, pada umumnya, ITPC ataupun perwakilan perdagangan itu berlokasi di pasar-pasar utama atau negara tujuan ekspor utama dari Indonesia, baik itu tradisional ataupun non-tradisional yang ingin dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan atau Pemerintah Republik Indonesia. Contohnya ada di Chile, contohnya ada juga di Brasil, ada di Meksiko, ada di Johannesburg, Afrika Selatan, dan lain-lain. Tentu yang paling populer salah satunya ada di India, Chennai, Dubai, Jeddah, ya. Ada juga di Osaka, Jepang, ada juga di Shanghai selaku perwakilan perdagangan di Republik Rakyat Tiongkok. Nah, pada umumnya ITPC itu berlokasi di port-port perdagangan utama yang ada di negara tujuan ekspor kita. Jadi kalau misalnya di Seoul, Korea Selatan, atau di Korsel, port perdagangan utamanya itu berlokasi di Busan. Jadi kadang-kadang ITPC-nya atau memang lebih strategis, karena biasanya yang berlokasi di ibu kota itu lebih kepada KBRI atau atas perdagangan selaku perwakilan diplomatik RI, ya khususnya seperti itu. Nah, perwakilan perdagangan kita itu adalah perwakilan diplomatik atau perwakilan tertentu yang melakukan urusan perdagangan, antara lain diplomasi, promosi, market intelligence di satu wilayah kerja atau lebih. Jadi pada umumnya ITPC ataupun perwakilan perdagangan lainnya itu memiliki skop di daerahnya masing-masing. Ya, di ITPC Dubai mengawasi daerah Dubai dan juga United Emirat Arab pada umumnya dan lain-lain sebagainya. Nah, pada topik kali ini yang akan kita bahas secara spesifik adalah perwakilan perdagangan ITPC yang paling terakhir, Indonesia Trade Promotion Center. Nah, ITPC sendiri ini memiliki fungsi yang lebih strategik, lebih kepada business consultancy services dibandingkan lebih kepada perwakilan diplomatik yang melakukan diplomasi kenegaraan untuk mengembangkan hubungan ekonomi antara kedua negara. Tentu ITPC bisa melakukan itu juga, tapi tugas seperti itu lebih dilaksanakan kepada perwakilan perdagangan RI yang memiliki status diplomatik. Contohnya atas perdagangan atau fungsi ekonomi KJRI, konsul perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, fungsi dan tugas utama ITPC pada dasarnya bisa kita katakan lebih kepada mempromosikan produk Indonesia secara strategik, turun ke pasar, terjun ke pelaku usaha langsung, potensial importer, dan melakukan promosi secara aktif. Jadi lebih kepada marketing promotion dari negara Republik Indonesia. Nah, tugas dan memberikan informasi pemasaran, melakukan usaha-usaha supaya bisa terjadi kerjasama ataupun kontrak dagang, dan membantu pengusaha Indonesia memasarkan barang-barang di wilayah kerjanya melalui pameran dan sebagainya, dan melakukan usaha-usaha peningkatan kegiatan promosi dan berbagai kegiatan penerobosan pasar. Ini adalah fungsi utama dari ITPC. Ya. Nah, kalau kita tuang dalam bentuk aktivitas, kurang lebih seperti ini. Jadi apa yang dilakukan ITPC dalam tugas penetrasi pasarnya, pada dasarnya biasa dilakukan business matching. Ya. Jadi potensial eksportir di-matchkan dengan potensial importir sesuai dengan komoditi yang cocok ataupun spesifikasi yang sudah match. Kemudian diberikan pelayanan business matching via Zoom ataupun via media lainnya yang sering dilakukan oleh ITPC. Kemudian pelayanan informasi pasar. Nah, ini yang paling sering diberikan oleh ITPC, yaitu menyusun dokumen-dokumen market intelligence ataupun market brief
yang dapat diakses secara gratis kepada pelaku usaha di website ITPC masing-masing. Nah, perbedaan market brief dan intelligence cukup signifikan. Kalau brief itu lebih kepada informasi dasar terkait potensi pasar, sementara market intelligence lebih kepada informasi detail terkait aktivitas di pasar itu dengan intelijensi terkait kompetitor, harga, struktur pasar, akses pemasaran, ataupun persyaratan teknis untuk masuk ke negara tersebut. Jadi biasanya market intelligence lebih dalam pembahasannya untuk beberapa komoditi. Kemudian promosi ekspor juga biasa dilakukan ITPC, berpartisipasi pada pameran internasional, ataupun mengundang pelaku usaha untuk mengikuti pameran-pameran. Dan pada umumnya ITPC mencantumkan pameran-pameran utama yang ada di negaranya. Nah, ini yang perlu dicatat baik-baik pada saat Bapak Ibu pelaku usaha membuka website ITPC untuk mencatat pameran-pameran yang direkomendasikan oleh ITPC, karena itu bisa meminimalisir resiko kesalahan mengikuti pameran perdagangan. Kemudian ada juga pelayanan advokasi bisnis jika terjadi resiko-resiko perdagangan yang dapat diadvokasikan, dibantu permasalahannya. Dan juga yang paling penting adalah verifikasi buyer. Ini juga yang sering dilakukan oleh ITPC. Jadi kalau kita sudah mendapatkan korespondensi dengan buyer, tapi kita ingin memverifikasi apakah buyernya legit atau tidak, kita bisa meng-email kepada ITPC, dan ITPC berdasarkan resource-nya bisa memverifikasinya apakah legit atau tidak, atau membantu kita melakukan due diligence. Dan lain-lain membantu mengamati perkembangan isu-isu perdagangan di negara tujuan ekspor. Nah, mungkin singkat saja tips bagaimana kita untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dari perwakilan perdagangan ITPC khususnya berdasarkan pengalaman kami, hemat kami. Yang pertama tentu Bapak Ibu harus memiliki NIB. ITPC juga tidak bisa melakukan due diligence kepada Bapak. Apakah ini pelaku usaha yang sudah wajib, sudah tepat dalam membayar pajak, tidak ada tunggakan, dan lain sebagainya, dan memiliki legalitas untuk siap ekspor. Kalau belum memiliki NIB, ada kemungkinan akan tidak dilayani secara optimal, karena pelayanan ITPC juga terbatas, karena resource-nya juga terbatas, dan banyaknya inquiry yang masuk kepada ITPC. Ya. Kemudian yang berikutnya kami menyarankan memiliki company profile dan marketing tools. Nah, ini sangat membantu ITPC, yaitu Bapak Ibu memiliki sosial media, posting-postingan foto yang sudah siap diposting, ataupun website. Ya. Nah, ini sangat membantu ITPC untuk melakukan promosi produk Bapak Ibu ke potensial importer yang dicoba di-match-kan. Ya. Kemudian yang saya sarankan juga berikutnya adalah Bapak Ibu sudah mengetahui riset pasar awalnya terlebih dahulu di ITPC terkait. Jadi setidaknya kita tidak menanyakan pasar yang kira-kira memang tidak mungkin diekspor ke negara tersebut. Contoh misalnya saya eksportir bawang merah dan saya ingin mengekspor ke India. Nah, itu kan tidak mungkin karena India sendiri adalah produsen utama bawang merah di dunia. Oleh karena itu supaya tidak meminimalisir kesalahan komunikasi seperti ini, minimal kita tahulah ada potensial data statistik impor di negara tersebut dan cocok kita menghubungi ITPC tersebut supaya tidak saling membuang-buang waktu. Dan kemudian menghubungi ITPC via email yang ada tercantum di website masing-masing. Dan yang paling penting adalah mencantumkan surat formal pada pengenalan pertama, permohonan inquiry-nya dengan menggunakan surat kop perusahaan dan dicap dengan stempel perusahaan kalau boleh, dan dilampirkan dalam bentuk PDF dan dalam email beserta dengan NIB pada email pertama. Karena pada email pertama, ITPC akan melakukan due diligence kepada Bapak Ibu yang menghubungi mereka, apakah perusahaan ini bonafit atau hanya coba-coba. Nah, kalau bonafit akan kemungkinan diberi pelayanan yang lebih optimal. Ya. Ini bukan artinya pilih-pilih kasih, tapi memang karena keterbatasan resource tidak dapat melayani yang tidak memiliki legalitas, kurang lebih seperti itu ya. Dan juga disarankan untuk menyampaikan inquiry secara spesifik, Bapak Ibu. Kalau boleh saya sarankan, jangan meminta inquiry yang cukup umum, yang tidak spesifik. Misalnya, Bapak ITPC atau Kepala ITPC, tolong carikan buyer. Itu kan sangat umum ya. Kalau bisa lebih spesifik, misalnya Bapak Ibu sudah melakukan identifikasi bahwa ternyata ada impor kopi di negara Australia, dan setelah Bapak Ibu riset-riset kecil-kecilan, ternyata ada potensial beberapa perusahaan trading company misalnya 1-10 yang Bapak Ibu sudah identifikasi. Mungkin pertanyaan ini bisa lebih spesifik, misalnya Kepala ITPC, setelah kami mengidentifikasi potensial trader company
di komoditi kopi di Australia kami mendapatkan 10 perusahaan ini, apakah memungkinkan jika kami dapat diperkenalkan atau dihubungkan dengan salah satu di antara 10 perusahaan tersebut. Nah, itu akan lebih beneficial kepada dua belah pihak dan lebih spesifik dan lain-lain. Tentu juga kalau misalnya kalau kita meminta inquiry verifikasi buyer, sebaiknya sangat detail informasinya, misalnya draft sales kontraknya, draft korespondensinya, kemudian spesifikasi produknya, kartu nama potensial buyer-nya, itu semua harus dicantumkan dengan sedetail-detailnya, dan juga nomor telepon buyer-nya kepada ITPC agar mereka dapat melakukan pengecekan baik secara fisik ataupun di perusahaan-perusahaan di negara-negara terkait. Ya. Itu mungkin beberapa tips singkat dari kami, nanti bisa dilanjutkan dari diskusi lebih lanjut, dan kami harap Bapak Ibu tetap semangat dalam melakukan strategi promosi, dan ingat kuncinya tidak boleh hanya mengandalkan satu strategi promosi, misalnya hanya mengandalkan via promosi ITPC. Masih banyak strategi promosi lainnya yang harus kita lakukan semuanya agar lebih efektif strategi promosinya, seperti website dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Salam sehat selalu dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Bram Al-Haki. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang sudah disampaikan. Luar biasa ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu eksportir maupun calon eksportir, kalau sudah punya pembeli dan merasa ragu dengan pembelinya ini, bisa langsung menghubungi ITPC ya Pak, untuk mengecek pembelinya di negara yang bersangkutan. Nah, dan perlu diingat juga seperti tips-tips yang diberikan Pak Bram tadi, bahwa untuk melakukan promosi produk ekspor, jangan hanya mengandalkan satu source promosi, tapi bisa melakukan berbagai strategi-strategi promosi. Nah, baik, itu tadi materi yang pertama dari Bapak Bram Al-Haki. Selanjutnya masih ada materi yang kedua, Bapak dan Ibu, terkait FTA yang akan dibawakan oleh Bapak Hairul Burhan. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Baik Bu, terima kasih atas kerjasama kesempatan kami dari FTA Center untuk turut berdiskusi dengan Ibu dan Bapak sekalian serta webinar pada saat ini. Nah, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi Purnomo, kemudian Pak Adeltus dan Ibu Eka ya, yang memandu acara pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang kita rundingkan atau rembukan atau bincang-bincangkan pada hari ini bisa membuatkan harapan yang mendapatkan atau mencapai harapan yang kita inginkan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, para peserta webinar yang kami hormati, sesuai dengan tema yang saya akan sampaikan pada saat ini untuk kita rembukan, diskusikan masing-masing yang free trade agreement. Nah, sesungguhnya kita bicara persoalan free trade agreement, kita memerlukan banyak waktu ya. Namun pada saat ini saya akan mencoba memberikan kisi-kisi utama saja, dan insya Allah nanti jika ada Ibu dan Bapak sekalian yang akan mengembangkan lebih lanjut, kita akan diskusi atau konsultasi detail lebih berikutnya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya izin untuk share screen. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, yang pertama sebelum saya mulai ada beberapa sedikit salah pengertian menyangkut dengan free trade agreement. Ada yang mengatakan bahwa free trade agreement itu adalah berlaku secara dunia, ya. Namun kalau kita melihat bahwa yang sebenarnya free trade agreement itu adalah terkait antar suatu negara atau antar region yang memang telah menyepakati hal-hal yang akan disepakati melalui proses rundingan yang begitu panjang. Nah, free trade agreement ini adalah menyangkut menghilangkan atau mengurangkan tarif biaya masuk, kemudian transparansi terhadap non-tarif barrier, dan juga menyangkut tentang barrier to trade. Ya. Inilah yang masuk di dalam ranah kesepakatan bagi negara-negara yang.
Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sebelum saya berlanjut, izinkan saya, Ibu Eka moderator, ya, sedikit memperkenalkan kelembagaan kami, ya. Jadi FTA Center itu dibangun oleh Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Ya. Nah, saat ini ada 4 FTA Center yang ada di Indonesia, ya. Ada di Makassar, kemudian Semarang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian ada di Surabaya, ekspor Makassar. Nah, inilah sebagai pilot project yang pertama, dan memungkinkan nanti suatu saat kalau ada hal-hal yang akan dikembangkan, maka akan meluas ke beberapa negara. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, apa yang kami lakukan di sini adalah menyangkut tentang pemberian jasa. Jasa yang kami berikan di sini adalah jasa layanan informasi, tentunya terkait dengan jasa informasi ekspor. Kemudian kita juga melakukan jasa edukasi, kemudian jasa layanan konsultasi, jasa layanan pelatihan, kemudian pendampingan ekspor, dan jasa advokasi. Nah, jasa-jasa tersebut ini adalah semuanya bersifat free, ya, bebas tanpa dipungut bayaran, dan bentuk layanan kami untuk saat ini boleh melalui layanan offline, artinya Ibu dan Bapak sekalian kita bisa lakukan konsultasi di kantor, ataupun jika diinginkan di tempat lain sesuai permintaan klien-klien tersebut. Kemudian yang kami lakukan sekarang ini adalah jasa layanan dalam bentuk online, ya, baik dalam komunikasi di Instagram, di WA, Zoom, dan YouTube, dan seterusnya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, seperti inilah kira-kira layanan jasa layanan online kami. Nah, ada beberapa format, ya, ada beberapa format melalui layanan edukasi, ini juga termasuk sebagai layanan pelatihan, ya, yang bisa Ibu dan Bapak sekalian melihat di YouTube, ya. Kami di sini ada bagi 2 seri yang terbesar, ada 3, ada seri publikasi, kemudian ada seri menjadi eksportir, dan ada seri bedah pasar ekspor. Dan alhamdulillah kemarin kami baru tanggal 6 melaksanakan lagi satu seri berikutnya, seri menyangkut tentang bedah pasar Jerman dan Rusia, Jerman dan Belanda, ya. Nah, insya Allah nanti untuk seri bedah pasar nanti tanggal 21 September kami akan buat lagi seri bedah pasar ekspor tujuan Perancis dan Italia, dan menyusul nanti seri bedah pasar ekspor masih tetap dalam ruang Eropa, Rusia, dan Spanyol. Nah, untuk seri bedah pasar terakhir ini kami mengambil topik Road to Indonesia Euro SEPA. Kita tahu persis bahwa kedua negara tersebut, kedua perwakilan negara tersebut sementara melakukan perundingan dan ditargetkan disepakati bahwa perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia Euro dalam bentuk SEPA akan berakhir pada akhir atau Desember tahun 2021 ini. Dan kalau memang, insya Allah kalau itu memang diizinkan oleh Allah terlaksana, maka tahun 2022 masuk di dalam fase berikutnya adalah ratifikasi dalam peraturan atau perundang-undangan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini kira-kira yang model pelayanan kami, dan Ibu dan Bapak sekalian boleh melihat di YouTube kami. Dan misalnya jika Ibu dan Bapak sekalian ada hal-hal yang belum dipahami ketika menonton salah satu edukasi atau publikasi kami tersebut, Ibu dan Bapak sekalian silakan mengisi di dalam komen YouTube tersebut. Nah, baik Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah jasa konsultasi kami secara offline, ya. Kita bisa buka di kantor. Kemudian ini jasa komunikasi kita, jasa konsultasi via
Instagram ya. Nah, biasanya dari Instagram ini kita lakukan komunikasi, akan muncul lagi komunikasi secara intensitas, tapi kita tidak menggunakan lagi Instagram, tapi boleh jadi bertemu di kantor, atau boleh jadi kita lakukan konsultasi atau komunikasi berikutnya melalui Zoom atau by phone dan seterusnya. Nah, kemudian seperti inilah model media pelayanan konsultasi kita, ya. Bisa kita komunikasi awal melalui FB, Instagram, kemudian nanti dilanjutkan secara intensitas melalui konsultasi via WA, dan ataupun misalnya bisa konsultasi lebih lanjut melalui kantor atau di tempat lainnya, dan juga bisa Ibu dan Bapak sekalian membuat komunikasi awal dengan mengetik atau menulis di komen di YouTube tersebut, dan akhir dari ini nanti mungkin akan berpanjangan kita melakukan konsultasi by Zoom. Dan proses dari semua ini nantinya kalau Ibu dan Bapak sekalian sudah siap, kami akan mempertemukan dengan buyer yang berada di beberapa negara. Nah, kegiatan business matching ini kita kerjasama dengan ITBC atau ADAC. Ya, selama ini kita sudah mempertemukan beberapa pengusaha, misalnya kita kerjasama dengan Atasnya Perdagangan Mesir, kemudian dengan Kamar Dagang Indonesia KDI, Taiwan, kemudian dengan ITBC Chennai, dan berikutnya. Nah, seperti inilah kira-kira proses mekanisme dari pelayanan konsultasi dari FTA Center Makassar. Ibu dan Bapak sekalian, mungkin kita mulai masuk ke materi, bahwa memang ada 3 hambatan yang sering terjadi ketika kita melakukan ekspor dan impor. Nah, hambatan ini bukan diakibatkan oleh buyer kita, tapi ini terkait dengan regulasi negara-negara tersebut. Ada hambatan-hambatan yang menyangkut dengan tarif, ada menyangkut hambatan non-tarif, dan ada hambatan menyangkut dengan technical barrier to trade. Nah, untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut, nah, lahirlah beberapa agreement atau kesepakatan-kesepakatan internasional, baik dalam bentuk bilateral maupun regional. Nah, inilah kemungkinan kira-kira yang mendasari mengapa negara-negara sekarang cenderungan atau punya tren bahwa menciptakan, memperbanyak berbagai kemitraan negara. Nah, kemitraan negara tersebut kalau saya coba istilahkan di dalam bahasa kita ketika kita ngobrol di warung kopi, negara sekarang menciptakan, memperbanyak sambalu ekspor dan sambalu impor. Ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini hanya sekilas bahwa apa itu FTA Center, ya. Jadi FTA Center dia adalah termasuk perjanjian perdagangan internasional baik antara 2 negara yang terkait maupun di dalam satu region tersebut. Nah, apa tujuan dari FTA Center itu adalah tidak lain mencoba membuka seluas-luasnya pasar. Jadi ketika misalnya ada satu produk tersebut kami dihambat, apakah dihambat dengan tarif dan lain-lain, ya, maka hambatan pengurangan hambatan tersebut itulah yang dibahas di dalam satu proses negosiasi sebelum penandatangan perjanjian tersebut. Nah, jadi selain menyangkut dengan persoalan, menyangkut dengan kesepakatan perdagangan dan investasi, FTA juga ini sering memasukkan berbagai unsur-unsur ya di dalam kesepakatan tersebut, menyangkut tentang haki, menyangkut tentang pembatasan penyediaan layanan jasa asing, kemudian kebijaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan prosedur dan kepabeanan. Nah, itulah kira-kira ranah selain menyangkut tentang soal trade. Ya. Berikut mengapa negara-negara mencoba membangun atau membuat semacam free trade agreement. Paling tidak alasannya adalah mencoba membangun atau mempermudah akses pasar
ke negara-negara tersebut, apakah negara tersebut adalah punya proteksi yang tinggi ataupun tidak. Suatu contoh adalah Pakistan awalnya pengenaan biaya masuk terhadap CPO yang cukup tinggi ini regulasi dari pemerintah, regulasi impor rutinya. Nah, dalam situasi tersebut maka yang paling banyak masuk CPO yang masuk adalah dari Malaysia. Mengapa? Karena Malaysia saat itu sudah punya agreement FTA antara Malaysia dengan Pakistan. Nah, oleh karena itu Indonesia melakukan negosiasi dan sudah ada sekarang sehingga market CPO di Pakistan tersebut, Indonesia sekarang sebagai leader pemasuknya ya, bukan lagi Malaysia. Jadi mengurangi, inilah memberikan akses baru ya terhadap produk tersebut. Kemudian ya paling tidak akselerasi atau intensitas pertukaran dagang antara dua negara yang terlibat dalam satu FTA tersebut ya tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan pergerakan ekonomi di negara tersebut yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap produknya akan meningkat, kemudian aksesnya, kemudian dan secara akhirnya akan berpengaruh terhadap produk domestik atau pendapatan per kapita dari suatu negara tersebut. Kemudian juga ini akan meningkatkan kompetensi usaha ya, sehingga akan muncul inovasi-inovasi dan kreativitas baru di dalam rangka masuk dalam arena kompetitif dari perusahaan tersebut. Kemudian yang tentunya adalah memberikan akses bahan baku yang lebih murah. Murah ini bukan berarti kita menjual dalam keadaan rugi, tapi murah akibat karena pengurangan biaya masuk dari negara-negara tersebut. Dan yang lain juga akan terbukanya investasi baru. Katakanlah misalnya begini, Indonesia atau kalau misalnya Indonesia sudah memiliki mitra FTA yang begitu banyak, maka tentunya ada pemilik modal atau industri-industri dari luar Indonesia ya menempatkan industrinya di Indonesia dalam rangka ketika dia akan mengekspor, dia memanfaatkan FTA atau dia akan memanfaatkan negara tujuan ekspor tersebut di mana Indonesia telah menandatangani kesepakatan-kesepakatan. Nah, ada beberapa kira-kira kerangka-kerangka kesepakatan di dalam FTA tersebut. Yang pertama adalah dalam bentuk Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ini kesepakatannya sangat luas, ya, tidak terpaut dengan persoalan perdagangan saja, apakah tarif, non tarif barir atau trade barrier to trade. Tapi pengamannya lebih luas. Dia bisa menyangkut tentang kapabilitas, pertukaran tenaga kerja, kemudian akses yang lain sampai dengan persoalan investasi pariwisata. Ini lebih luas. Nah, Indonesia saat ini khusus untuk bilateral kecenderungan melakukan perjanjian dalam bentuk SEPA. Ya. Berikutnya adalah kesepakatan dalam FTA. Ya. FTA ini sedikit di bawah, ya, luasnya di bawah dari kesepakatan SEPA tersebut. Ya. Oke. Jadi ada 3 kira-kira tujuan ketika perjanjian dengan SEPA tersebut. Tujuannya adalah paling tidak peningkatan penetrasi pasar, kemudian pertimbangan kepentingan di dalam bersaing, ya, khususnya menyangkut tentang kesepakatan standarisasi, ya, standarisasi sesuai dengan standar-standar yang disepakati antar kedua negara tersebut. Kemudian juga berfokus terhadap prinsip saling menguntungkan. Tentunya berfokus kepada memaksimalkan potensi perdagangan dan jasa-jasa unggulan terhadap kedua negara tersebut di dalam kesepakatan FTA. Dan yang terakhir adalah
PTA, Preferensi Trade Agreement ini yang sangat sempit, ya, hanya kesepakatannya menyangkut perdagangan ekspor dan impor saja. Dan cakupan tarif yang disepakati ini tidak akan banyak. Ya. Contoh misalnya kita dengan Pakistan itu tidak sampai 200 jenis HS yang disepakati, ya, cakupan produknya dan lain-lain. Nah, inilah kira-kira 3 bentuk, ya, model perjanjian perdagangan internasional. Ya. Kemudian bagaimana syarat memanfaatkan tersebut? Perjanjian tersebut. Nah, di dalam agreement yang disepakati, ya, tentunya di situ sudah tercantum ada 4 poin. Ya. Yang pertama adalah produk corporate-nya. Apakah barang tersebut, apakah barang yang kami akan ekspor masuk di dalam skema perjanjian tersebut? Nah, ketika ada barang tersebut katakanlah masuk, maka kita akan melihat lagi seberapa besar pemotongan tarif biaya masuk akibat dari kesepakatan tersebut, ya. Dan untuk memanfaatkan produk tersebut, ya, dengan ada pemotongan atau penghilangan tarif, apa sih persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki, ya. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah memenuhi semua persyaratan atau rule origin tersebut, maka dibutuhkan satu sertifikat namanya Certificate of Origin. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dan produk coverage, kemudian beberapa pemotongan tarif tersebut dan rule origin tersebut, ini secara transparansi bisa dibuka. Nah, Ibu dan Bapak sekalian bisa akan masuk, katakanlah misalnya kita mau mengetahui tentang A3, kita bisa masuk di website dari Kementerian Perdagangan, khususnya menyangkut ESK Kemendak.id. Di situ ada peraturan. Nah, di dalam kamar peraturan di web ESKA Kemendak tersebut, ini sudah kita bisa lihat semua. Produknya apa, kemudian seberapa besar tarifnya, dan bagaimana persyaratannya. Dan untuk khusus mengenai pemotongan atau penghilangan tarif biaya masuk, di samping kita masuk di web ESKA tersebut, juga bisa kita masuk ke web custom negara masing-masing. Inilah persyaratan-persyaratan ketika kita akan mau memanfaatkan negara tersebut. Tentunya bahwa apa yang kita diskusikan hari ini tidak lain adalah bagian dari strategi memilih negara tujuan ekspor. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, nah, kira-kira ini manfaatnya. Pertanyaan berikutnya, kapan kita mengetahui informasi tentang fasilitas kemudahan yang ada di FTA? Nah, saran saya adalah ketika misalnya kita sudah menentukan negara tujuan ekspor tersebut, dan kita mengetahui bahwa Indonesia, katakanlah kita mau masuk ke India, punya kesepakatan tersebut, ya, maka sebelum kita melakukan negosiasi tawar-menawar, kita sudah mengetahui preferensi tarif tersebut. Ya. Apa artinya? Ya, mungkin, ya, produk tersebut kita, ya, kan intinya begini, maaf, harga yang akan dibayar oleh importir adalah harga tersebut, ya, mulai dari harga yang diterima oleh eksportir, tambah dengan beberapa logistik cost, tambah dengan dokumen-dokumen, cost of dokumen, ya, biaya-biaya dokumen, dan ditambah dengan berapa besar biaya masuk, ya, value additional tax, ya, dan pajak-pajak yang lainnya. Sehingga inilah semua menjadi beban daripada importir, ya, di dalam rangka membayar atau di dalam rangka mengimpor barang yang akan diterimanya. Jadi ada beberapa pos. Nah, di mana beradanya FTA tersebut? Kita melihat pada saat barang tersebut akan keluar dari atau akan menuju ke gudang importir. Situ ada suatu kewajiban yang harus dibayar. Kewajiban tersebut adalah
berapa besar biaya masuknya, kemudian berapa besar value additional tax-nya atau dalam hal PPN-nya, dan seterusnya. Nah, ketika misalnya produk tersebut kita mengetahui bahwa tarif normal tarifnya atau tarif MNF-nya adalah 10%, akibat dari adanya agreement, ada penurunan tarif 5%, maka kita punya posisi tawar harga yang cukup bagus dibandingkan produk yang sama yang akan diekspor dari negara lain yang tidak menggunakan, yang tidak bermitra dengan dia tersebut. Karena itu ini sebagai ilustrasi, ya, ini sebagai suatu ilustrasi. Pada saat tarif India, tarif normalnya, ya, India ketika cengkeh masuk di India, maka biaya masuknya 35%. Ya. Kemudian ASEAN punya kesepakatan dengan India, di mana cengkeh masuk di dalam cakupan komoditi yang disepakati. Nah, ketika barang tersebut dari ASEAN, termasuk Indonesia, maka biaya masuknya importer tersebut tidak lagi membayar 35%, tapi 5%. Kemudian yang harus kita lihat lagi bahwa ada negara-negara penghasil cengkeh, misalnya ini adalah dari Madagaskar. Nah, dia sama sekali 0% biaya masuknya. Apa artinya data ini? Bahwa paling tidak kalau kita mau kompetitif masuk di India, ya, minimal harga yang kita tawarkan di bawah sedikit dari harga yang ditawarkan oleh Madagaskar. Ya. Karena di sini ada perbedaan. Contoh berikutnya adalah ke Cina. Ya. Ini menyangkut tentang kopi. Ya. Kopi di Cina, biaya masuknya adalah 8%. MNM 8%. Di sini ada kesepakatan antara ASEAN dengan Cina. Kopi dari Indonesia masuk ke sana, maka bayar kita hanya membayar 5%. Dan yang berikutnya kita harus lihat lagi. Ini negara Korea, Australia, New Zealand, dan seterusnya adalah negara-negara mitra. Data-data tersebut bahwa negara-negara lain Mohon izin Pak Hairil. Bisa di-unmute mungkin Pak, mohon izin. Halo, ya. Ya, sudah terdengar kembali Pak. Baik. Nah, ini adalah negara-negara mitra FTA Indonesia. Ya, yang pertama adalah kita Cina. Cina kita tahu persis bahwa Cina adalah sebagai negara importir kedua terbesar di dunia. Ya, yang pertama negara importir terbesar di dunia adalah Amerika. Ya, namun kalau kita lihat Cina adalah sebagai negara eksportir terbesar di dunia dan menyusul Amerika. Dan kalau kita melihat performance impor negara-negara mitra kita cukup besar, ya. Cina berada kedua, kita dengan Jepang, kemudian ASEAN, Hong Kong, kemudian Korea dan India. Ini adalah urutan-urutan. Dan berikutnya ini ada hanya sebagai suatu gambaran. Nah,
Kemudian kita lihat negara mitra, Pak. Uni Eropa luar biasa punya FTA, sudah banyak sekali ya, FTA. Ya, terus ini yang hijau ini adalah sudah berjalan, Pak. Kemudian yang berikutnya ini sudah yang warna berikutnya ini. Ya, ini negara-negara trade Uni Eropa ya. Ini kurang lebih sudah beberapa negara. Kemudian negara-negara ya, negara-negara mitra FTA dari Uni Eropa ini semua sudah banyak. Sekarang Vietnam sudah masuk, Indonesia sementara proses negosiasi ya. Kemudian ini sebagai pembanding saja, ini adalah negara-negara mitra dari Cina ya. Kemudian negara mitra dari Korea punya juga di sana. Kemudian ini Cina. Kemudian ini adalah mitra Chile. Kemudian ini adalah mitra negara-negara EFTA ya. Ada 4 negara ya. Sana. Kemudian Indonesia ya. Nah, kalau kita melihat bahwa Uni Eropa, Cina, kemudian Amerika yang punya struktur ekonomi yang kuat, malah dia mempercepat atau membangun kemitraan dalam bentuk FTA. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia terikat dengan sudah punya perjanjian secara regional. Ini terkait dengan ASEAN, ya. ASEAN sendiri, ya, dengan punya perjanjian di dalam bentuk perdagangan disebut dengan A3, kemudian ASEAN Cina, ASEAN India, kemudian ASEAN Korea, ya. Kemudian ASEAN Jepang, dan seterusnya. Nah, bilateral kita, Indonesia, baru beberapa negara ya, dalam bentuk PTA 1, ya, yang sudah berjalan, yaitu dengan Indonesia Pakistan, kemudian Indonesia Jepang, kemudian Indonesia Chile, kemudian Indonesia Australia. Ini ada 3 kesepakatan yang baru, ya, yang sudah disepakati, masuk di dalam proses ratifikasi, ya. Dalam bentuk undang-undang, ya, kedua negara masih dalam proses ratifikasi, ya, ini menyangkut Indonesia EFTA, Indonesia Korea, dan Indonesia Mozambik. Dan sementara masih dalam proses perundingan adalah Indonesia Bangladesh, Indonesia Maroko, kemudian Indonesia Uni Emirat Arab, dan Indonesia Eropa, ya. Dan sementara dalam proses joint feasibility study antara kedua negara, Indonesia Sri Lanka, Indonesia dengan GCC, itu adalah negara-negara penghasil minyak, ya, khususnya di Afrika. Kemudian Indonesia Afrika ini, kemudian Indonesia Nigeria, Indonesia Kenya, Indonesia Taiwan, dan Indonesia Peru, Indonesia Yordan, dan lain. Ini adalah sementara proses joint study. Ada juga yang sudah selesai, masuk di dalam tahap berikutnya adalah masuk ke dalam tahap perundingan. Dan saya pikir itulah secara singkat ya yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika terlalu cepat, karena sesungguhnya kalau kita mau mengurus FTA ini kita butuh waktu yang cukup banyak ya. Kita akan bahas FTA itu by negara, karena setiap perjanjian mempunyai karakteristik yang sama. Sekian, Ibu Eka. Nanti kita kembangkan di diskusi. Baik, terima kasih Bapak Hairil Burhan atas materi terkait FTA yang sudah disampaikan. Jadi mungkin sederhananya Bapak dan Ibu, FTA ini itu bertujuan biar produk-produk ekspor Bapak dan Ibu ini bisa bersaing di pasar internasional dengan produk-produk dari negara lainnya. Nah, baik Bapak dan Ibu, sudah selesai kita di sesi penyampaian materi. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Bram dan Bapak Hairil atas materi yang sudah diberikan. Luar biasa, materinya sangat informatif, dan tidak hanya informatif, tapi informasi-informasi yang diberikan juga sangat fresh ya terkait ekspor dan bagaimana cara menemukan pembeli. Nah, sangat berguna nih ilmunya Bapak dan Ibu.
eksportir maupun calon eksportir. Nah, langsung saja kali ini kita akan buka sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas terkait materi yang sudah disampaikan Bapak Bram ataupun Bapak Hairil tadi, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Atau mungkin ada Bapak atau Ibu eksportir atau calon eksportir yang ingin berbagi cerita atau pengalaman terkait bagaimana menemukan pembeli atau target ekspor, bisa disampaikan Bapak dan Ibu. Silahkan ya digunakan fitur raise hand untuk apabila ingin menyampaikan pertanyaan, atau Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan akan kita bantu untuk sampaikan ke pemateri. Dan Bapak dan Ibu perlu kita informasikan bahwa di kegiatan webinar kali ini kita ada door prize ya Bapak dan Ibu yang bagi Bapak dan Ibu yang beruntung saat bertanya nih. Jadi jangan ragu, silahkan Bapak dan Ibu menyampaikan pertanyaannya. Karena selain kita mendapatkan jawaban, juga berpeluang mendapatkan hadiah dari Bea Cukai Makassar. Langsung saya pilih, ini sudah ada yang raise hand. Yang pertama ini ada Bapak Agus dari CV Mitra Alam. Silahkan Bapak, boleh diaktifkan kamera dan mikrofonnya. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Ya, mungkin bertanya pada Pak Bram ya, terkait peran ITPC untuk membantu kami para UKM untuk mencari buyer. Jadi luar biasa sekali yang disampaikan Pak Bram tadi. Ini sedikit sharing sedikit ya yang di awal. Pertanyaannya di akhir aja nanti. Jadi kemarin yang disampaikan Pak Bram itu sudah kami lakukan. Jadi kami sudah mengirim kalau nggak salah 19 ITPC. Terus ada 23 tasa perdagangan sudah kami lakukan, tapi memang ada beberapa ITPC yang fast respon, tapi yang ada lebih banyak lah ya, anggaplah 70%-nya itu memang slow respon. Jadi mungkin kami email sekarang, baru dibalas itu baru 5 hari, ada 3 hari. Nah, mungkin yang kami tanyakan Pak Bram di sini mungkin sejauh mana sih kira-kira ITPC itu mendukung kami untuk memasarkan produk kami gitu Pak Bram. Apa cukup gini? Jadi yang kemarin sempat saya dapatkan dari ITPC, beberapa ITPC mungkin yang fast respon, contohnya kayak yang di Brazil, terus di Chennai, terus di mana kemarin itu yang fast respon itu beberapa memang ada sekitar 5 ITPC itu fast respon mereka, tapi yang menghubungi kami ada memberikan referensi kami buyer itu cuma ada 2, yang lainnya masih belum Pak Bram. Jadi yang lainnya sih cuma gini, oh iya Pak, baik nanti kita masukkan data perusahaan Bapak di database kami, sudah selesai. Jadi sampai kita sapa juga di email, gimana Pak kabarnya, terus kadang-kala kalau yang ada WA-nya ya kita say hello lah, gitu loh. Mungkin itu Pak Bram. Terima kasih Pak Bram. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak Agus dari CV Mitra Alam Indonesia pertanyaannya. Pengalaman Pak Agus memang itu realita yang terjadi di lapangan Pak ya. Tapi kalau boleh kami sampaikan, memang kendalanya mungkin salah satunya adalah resource Pak ya. Kebetulan perwakilan perdagangan ITPC itu kurang lebih cuma 2 orang Pak stafnya, atau total di ITPC kantornya itu 2-3 orang Pak, dan bisa melayani sampai ratusan mungkin ribuan inquiry per bulan. Dan karena keterbatasan itu, anggaran pemerintah dan sebagainya, tentu pelayanan yang diberikan realita di lapangan ada yang optimal, kadang-kadang ada yang tidak optimal Pak ya. Yang ingin saya tekankan kembali lagi mungkin dari kesimpulan pemaparan saya bahwa kita tidak bisa 100% mengandalkan satu strategi promosi yaitu via ITPC, tapi tetap harus kita lakukan karena ini merupakan komponen yang sangat penting, karena perdagangan ekspor itu mayoritas dilaksanakan melalui perdagangan B2B Pak. Jadi ini yang perdagangan B2B atau Bapak
ke importer, trading company atau distributor, tentu pembinaan usia retail kayak kita jual di Tokopedia yang langsung dikonsumsi oleh konsumer akhir dan sebagainya. Nah, ini adalah realita yang terkadang belum juga mungkin kelihatan pada saat pertama kali melakukan promosi ekspor. Namun penjajakan kerjasama B2B memang itu membutuhkan waktu, membutuhkan networking. Nah, networking yang kuat ini adalah dari ITPC. Terkadang kita butuh rekomendasi, kita butuh middleman, kita butuh istilahnya yang disebut gatekeeper atau penghubung. Nah, itu hal-hal lumrah yang terjadi dalam dunia B2B, Pak. Jadi, cocok yang Bapak lakukan tetap dilakukan, bersabar. Tapi kalau boleh saya beri saran tadi, inquiry-nya mungkin bisa lebih spesifik. Dan kalau boleh tahu komoditinya apa, Pak? Kelapa kering, Mbak. Desiccated coconut. Oke, baik. Desiccated coconut. Nah, untuk desiccated coconut, Bapak juga harus mempelajari terlebih dahulu industri-industri pengolahan produk value added berikutnya dari desiccated coconut. Ya. Misalnya industri food processing industry itu banyaknya ada di mana. Karena kan ini penjualan umumnya sebagai bahan baku produk-produk food processing yang di Uni Eropa misalnya, atau di Amerika dan sebagainya. Jadi saran saya mungkin pertanyaan nanti lebih spesifik, tidak terlalu mentargetkan semua ITPC dilempar karena tidak semua negara membutuhkan desiccated coconut. Kebetulan desiccated coconut itu ada HS code-nya sendiri. Jadi Bapak bisa melihat world import on desiccated coconut negara apa yang ada ITPC-nya. Lihat juga market intelligence-nya apakah ada desiccated coconut di ITPC. Tentu itu bisa lebih baik. Kalau ada market brief intelligence-nya dipelajari, karena biasanya ada daftar buyer di situ, terus Bapak mempelajari lagi, kira-kira industri pengolahan food processing yang membutuhkan desiccated coconut itu 1, 2, 3, kemudian Bapak bisa mengirimkan inquiry yang lebih spesifik kepada ITPC untuk mungkin dihubungkan dan sebagainya. Dan tentu juga ada satu tips lagi yang terkadang juga tidak dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu mengirimkan sampel produk ke kantor ITPC ke luar negeri. Dan ini memang membutuhkan modal biaya pelaku usaha, namun banyak cara sebetulnya untuk diminimalisir pengiriman biaya produk. Kalau Bapak bisa mencari orang yang akan berangkat kepada negara tujuan tersebut, kita bisa titip sampel kita di dalam koper mereka. Dibandingkan Bapak mengirim via DHL dan sebagainya. Dan dengan adanya Gerak sebagai kantor promosi yang bekerja 5 kali dalam satu minggu ya, itu sangat penting Pak, karena buyer itu terkadang datang ke kantor ITPC tiba-tiba, dan ITPC misalnya tiba-tiba mendapatkan inquiry desiccated coconut, dia akan melihat sampel apa yang ada di kantornya, dan juga company profile apa yang ready, nah itu yang akan ditawarkan terlebih dahulu. Jadi mungkin kalau kita masih belum mengirimkan sampel, mungkin kita agak di bawah dari antrian seluruh eksportir desiccated coconut yang begitu banyak. Mungkin itu Pak, realita di lapangan, tapi tetap tidak boleh patah semangat, tetap kita kejar strategi-strategi lainnya. Terima kasih Pak Agus. Pak, tambahan satu lagi boleh Pak? Boleh Pak. Ya, terkait market brief dan market intelligence ya Pak ya. Itu apa betul nggak semua ITPC mengupload market brief dan market intelligence ya Pak? Baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membuka dari website, itu ada ITPC yang membukanya secara publik, ada yang memerlukan login dulu. Kenapa? Karena market brief dan market intelligence itu adalah market research yang sebetulnya kalau swasta yang buat, itu harganya bisa ribuan dolar Bapak Ibu. Jadi itu suatu produk intelektual yang mahal sebetulnya, yang kalau jatuh di tangan orang yang salah ini bisa berbahaya. Oleh karena itu ada beberapa ITPC dengan niat baik untuk menjaga keabsahan dan juga keamanan potensial importer yang ada di negaranya dan juga kerahasiaan informasi, mungkin negaranya membutuhkan untuk verifikasi login terlebih dahulu di websitenya. Tapi ada juga strategi Bapak bisa masuk ke website inaexport.id. Itu adalah marketplace buatan Kementerian Perdagangan. Di situ ada market research corner. Kalau Bapak Ibu sudah registrasi, dan di situ kumpulan dari semua market brief dan market intelligence dari seluruh ITPC dikumpulkan dalam satu portal link. Jadi tidak perlu buka web-webnya. Tapi kalau lewat web-webnya ITPC memang bervariasi.
Ada yang terbuka, langsung klik download, ada yang login dulu, ada yang mesti verifikasi NIB dulu, jadi kirim ke NIB ke ITPC dan saya minta tolong dikirimkan PDF judul market brief atau intelligence judul ini, nanti dikirimkan kalau dilihat sudah terverifikasi supaya tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Karena bisa diperjualkan itu Pak, informasi itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Baik, terima Pak kasih. Bram, Pak Agus bagaimana? Sudah jelas? Terima kasih. Baik, Pak Agus, terima kasih. Kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Ada partisipan dengan username iPhone. Silahkan Bapak atau Ibu jika ada pertanyaan yang disampaikan, boleh diaktifkan kameranya dan diaktifkan mikrofonnya. Baik, mungkin kita lanjutkan dulu ke penanya berikutnya. Ada Nur Yasin, partisipan dengan nama Nur Yasin. Silahkan Bapak atau Ibu jika ada pertanyaan yang disampaikan, langsung diaktifkan kameranya dan boleh diaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, mungkin ada sedikit pertanyaan yang saya sampaikan di sini. Kriteria apa sih yang kira-kira kita istilahnya, atau standar apa sih kita sebagai pelaku usaha supaya istilahnya ITPC itu memudahkan kita untuk connecting ke buyer. Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Terima kasih Pak Nur Yasin. Tentu kami kan bukan ITPC Pak ya, jadi pandangan kami mungkin tidak merepresentasikan apa yang dilakukan oleh ITPC, tapi menurut pengalaman kami, selama Bapak itu memiliki legalitas NIB dan juga memiliki produk yang siap ekspor, mengetahui standar mutu internasional produk Bapak, jadi misalnya Bapak berdagang komoditi lada, tahu standar mutu internasional lada di internasional, spesifikasi buyer apa saja, dan mengetahui potensial negara tujuan yang tepat, jadi menghubungi ITPC yang tepat, saya rasa itu pasti dilayani. Jadi itu tadi punya legalitas, punya produk knowledge yang baik, produk yang ada, dan juga marketing tools yang ready. Dan saran saya, semakin hal-hal kecil detail yang bisa kita perbaiki, itu akan semakin meningkatkan potensi kita untuk mendapatkan pelayanan yang lebih optimal. Misalnya, kalau ada dua pelaku usaha trader lada yang menghubungi ITPC, mungkin ini tidak merepresentasikan ITPC ya, tapi menurut pandangan pengalaman saya, FTA Center, kalau yang satu tidak memiliki website dan emailnya Gmail, kemudian tidak jelas lokasi usahanya, cara meng-emailnya juga tidak formal dibandingkan satu yang memiliki usaha, misalnya punya website blackpeperindonesia.com, memiliki produk katalog dalam bentuk PDF, company profile rapi dalam bentuk PDF, emailnya juga profesional, misalnya info@blackpeperindonesia.com, saya rasa itu lebih potensial, serta memiliki NIB dan NPWP yang tidak bermasalah. Itu lebih potensial dan optimal dilayani mungkin Pak. Dan yang penting tadi sebetulnya kita menghubungi ITPC yang tepat sesuai dengan market tujuan kita. Karena kalau kita menghubungi semuanya dengan tembak peluru semuanya, terkadang ITPC juga tidak bisa merespon karena mungkin tidak ada tren impor produk Bapak sebelumnya di negara tersebut. Kira-kira mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nur Yasin. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Bram atas jawabannya. Ini selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan melalui kolom chat ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Hamzah. Pertanyaannya, maaf mungkin bisa dibuatkan list nama perusahaan eksportir dan produknya. Ingin masuk ke negara mana agar FTA Center bisa mengirimkan ke ADDAC dan ITPC ke negara yang diinginkan eksportir. Terima kasih. Ini mungkin sekedar permintaan ya Pak. Baik, terkadang kami juga diminta seperti itu Bu, tapi pada saat kami mencoba meneruskan ke ADDAC dan ITPC, kembali lagi kami diminta NIB-nya, NPWP, dan semua detail-detail hal teknis terkait perusahaan tersebut. Jadi lebih baik dilakukan pribadi secara pelaku usaha karena lebih personal dan lebih detail. Karena
Kalau kami follow up produk katalog satu-satu, nanti ada yang tidak puas dengan pelayanan karena mungkin banyak yang hanya titip-titip dan sebagainya, atau banyak yang belum ready, saling tunggu menunggu dan lain-lain. Jadi lebih personal, lebih baik. Jangan takut menghubungi, karena gratis semua pelayanan ITPC. Baik. Nah, jadi Bapak Hamzah mungkin bisa dilakukan secara personal nih Pak, biar lebih tidak saling menunggu ya, karena pelayanan di ITPC itu semuanya gratis. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Altino Mangiwa. Selamat pagi, saya dari Balikpapan. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan target ekspor sesuai dengan komoditas dengan customer yang dapat dipercaya untuk pembayaran, dan apa langkah dari pemerintah ketika ada konflik dengan customer yang ada ketika melakukan ekspor di luar negeri? Mungkin ada pengalaman yang bisa di-share, Pak. Gitu pertanyaannya. Silahkan, Bapak. Oke, Pak Heru, saya terlebih dahulu. Baik, untuk Pak siapa di Fajar. Dari Bapak Altino, Pak. Pak Altino, memang strategi kita yang pertama adalah kita punya strategi dulu product knowledge. Katakanlah misalnya kita punya merica. Definisi merica untuk market domestik dengan luar negeri agak berbeda. Ya, mungkin kalau di dalam negeri ya, yang penting dia adalah merica dan ada bau mericanya, itu adalah merica. Ya. Nah, kalau kita misalnya masuk ke luar negeri, tentunya ada standarisasi yang paling tidak kita harus tahu dan implementasikan di dalam manajemen perusahaan kita. Itu dulu. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa saya punya produk knowledge tentang merica ini oke, dan tahap berikutnya adalah bisa kita menentukan strategi menentukan negara tujuan ekspor. Bisa kita gunakan tools di trade map ya. Kita bisa trade map, bisa jelas sekali kita bisa lihat, dan di trade map bisa punya ada analisis yang detail tentang bagaimana persaingan Indonesia, misalnya merica Indonesia di satu pasar tertentu, di situ kita sudah bisa jadikan sebagai bahan. Nah, berikut ya, ketika kita sudah tahu sudah ada beberapa opsi ya negara tujuan kita ya, barulah kita mencoba membuat misalnya kita akan yang profesional, artinya profesional ini bukan dalam arti cantiknya ya, tapi informatifnya dan tidak banyak ya. Jadi saran kami kalau membuat satu company profile, usahakan jangan terlalu beri beban kepada orang untuk banyak yang dibaca ya, karena sesungguhnya orang itu malas membaca ya, dalam jumlah yang banyak ya. Jadi ada fokus-fokus tertentu. Nah, setelah itu ya paling tidak ketika sudah punya company profile yang bagus, kita sudah punya persyaratan tentang badan usaha dan lain-lain, kita sudah miliki ya. Nah, setelah itu saran juga adalah minimal kita punya web ya. Nah, dari sini kita akan nanti coba hubungi atase. Sebab atase kan punya keterbatasan pengetahuan produk di luar, begitu banyak. Oleh karena itu, yang mewakili atase atau ITPC tersebut adalah company profile, Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Itulah yang menjadikan bahan bagi ITPC untuk mencoba mempromosikan dan lain-lain. Nah, yang berikut, ITPC itu juga punya database, ya, database di sana, ya. Jadi oleh karena itu Ibu dan Bapak sekalian, ketika bersyarat, mungkin tadi ada yang belum terjawab, itu masuk di dalam database-nya. Nah, apa gunanya database? Ketika ada buyer datang atau ada buyer yang ditemukan, maka yang pertama akan diberikan adalah Ibu dan Bapak-Bapak sekalian atau Ibu dan Bapak sekalian yang masuk di dalam database ITPC tersebut. Ya. Nah, yang katakan tadi Pak Bram bahwa market intelligence itu akan tidak ada ITPC yang mengumumkan, tapi yang dia buka secara di webnya itu adalah market brief yang beberapa tahun yang lalu. Tapi market brief yang terkini yang dia buat, dia akan sampaikan nanti ke perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam database mereka, jadi dia akan sampaikan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian yang bisa tahu bahwa
yang diutamakan disampaikan oleh ITBC itu adalah bukan daftar importir, tapi inquiry. Inquiry adalah perusahaan yang saat ini akan membeli, itu yang akan disampaikan. Ya, tapi kalau misalnya mereka punya database data importir yang banyak, ya, tapi belum tentu bahwa saat ini ataukah minggu depan atau tahun depan akan membeli. Itu yang dia tidak sampaikan, ya. Yang disampaikan adalah inquiry. Nah, menyangkut tentang kepercayaan, ya, kepercayaan ketika Ibu dan Bapak sekalian sudah melakukan komunikasi, ya, saran saya sebelum dilakukan kontrak, membuat satu kontrak, ya, boleh disampaikan klarifikasi bayar tersebut bisa melalui ITBC atau ADAP. Bayar tersebut, nah, itu menjadi instrumen. Nah, menyangkut misalnya ini adalah persoalan tingkat kepercayaan, ya, dalam pembayaran. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang sudah banyak ada kecenderungan banyak bayar-bayar di luar negeri menawarkan dengan sistem pembayaran non LC. Apakah itu dalam bentuk DAP, ya, ataukah dalam bentuk lainnya, dan ini kan menyangkut terhadap persoalan kepercayaan pembayaran. Nah, meminimalisasi risiko-risiko gagal bayar tersebut, ya, Ibu dan Bapak sekalian bisa berhubungan dengan LPAI, ya. Mereka punya satu produk jasa untuk risiko terhadap gagal bayar, ataupun dengan asuransi ekspor Indonesia, ya. Jadi paling tidak ada meminimalisasi risiko terhadap tidak bayar. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan, ya, buat Pak Altino, ya. Mungkin jika ada hal-hal yang lain Pak Altino mau akan sampaikan, kita akan diskusikan kembali. Terima kasih, Bu Eka. Baik, terima kasih Pak Hairil atas jawabannya. Untuk Bapak Altino, saya rasa sudah jelas ya Pak. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa gunakan fitur raise hand kembali atau tuliskan di kolom komentar. Mohon izin Pak Hairil, ada pertanyaan lebih lanjut ini untuk Pak Hairil. Ya. Pertanyaannya, terima kasih untuk penjelasannya Pak Hairil terkait perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara-negara. Yang kami tanyakan adalah bagaimana mengakses perjanjian-perjanjian tersebut, Pak, atau mengecek bahwa negara tujuan memberlakukan regulasi-regulasi untuk produk yang akan kami impor. Terima kasih. Baik Bu, buat Pak Agus, ya Pak Agus. Nah, kita bisa masuk, Pak Agus bisa masuk di eska.kemendat.go.id. Masuk ke sana, di sana ada filter atau ruang peraturan. Pak Agus tinggal klik di sana, tinggal menentukan apakah Asia, ASEAN Cina, ASEAN dan lain-lain. Ketika kita misalnya menyangkut ASEAN Cina, maka Pak Agus klik ASEAN Cina. ASEAN Cina, disitulah muncul bagaimana persyaratannya, kemudian bagaimana persyaratan untuk memanfaatkan tersebut, di situ ada. Nah, namun di dalam filter tersebut masih ada masih ada informasi-informasi yang harus kita cari di tempat yang lain. Katakanlah misalnya tarif biaya masuk. Yang ada, apakah dia di ASEAN, di website ASEAN, maupun di website Kemendak, ya, yang ada di situ adalah perjanjian, lampiran dari perjanjian tersebut yang mungkin terdiri dari berapa ratus lembar yang menyangkut cakupan produk yang bisa akan secara bertahan akan diturunkan. Yang kita gunakan memang agak ribet, agak panjang waktu untuk mencari. Nah, Pak Agus bisa masuk ke web custom dari negara masing-masing, Pak. Ya, negara masing-masing, ya. Di situ nanti kita bisa lihat, aku klik saja berapa HS code-nya, kemudian akan muncul tarifnya, ya, dan muncul. Nah, mungkin kalau Pak Agus mau mendalami, ya, bisa kita siapkan waktu untuk kesempatan lain, ya, karena ini kita akan masuk ke beberapa negara, ya, masuk ke sana, dan situ paling simpel untuk kita mengetahui berapa tarif biaya masuknya, kemudian berapa tarif FTA-nya, dan persyaratan-persyaratan non tarifnya seperti apa, dan lain-lain. Itu sudah tersedia selengkap mungkin untuk masuk ke sana. Saya pikir itu, Pak Eka. Mungkin Pak, kalau Pak Agus mau mendalami nanti diskusi bisa, Pak.
Pak Agus tinggal hubungi saya, nanti kita bisa saya tuntun melalui Zoom, Pak. Baik, terima kasih Pak Hairil dan Pak Agus sudah jelas ya. Mohon izin Pak Hairil, ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Hairil. Partisipasi para peserta webinar kali ini sangat luar biasa. Mohon izin Pak, pertanyaannya dari Bapak Muhammad Haris mengatakan saya sudah punya buyer dan juga sudah ada barang yang diminta oleh buyer dan saya ingin mengekspor langsung ke negara tujuan. Apa saja syarat-syarat yang saya lengkapi untuk mengekspor langsung? Begitu Pak. Silahkan Pak Hairil. Ya, Pak, baik. Dengan Pak siapa? Dari Bapak Haris. Oke, Pak Haris. Yang pertama adalah apa yang Pak Haris akan ekspor dulu, itu dulu. Karena setiap barang tersebut punya peraturan yang berbeda. Jadi kita masuk di dalam konteks regulasi negara kita. Ya, itu dulu kita lihat. Apakah barang saya ini masuk di terkategori masuk barang yang diawasi, ataupun misalnya barang yang bebas, ataupun dia masuk dalam bebas, tapi ada wajib sertifikasi, itu dia yang kita lihat. Ya. Nah, ketika kita sudah memenuhi persyaratan dalam negeri, ya, tidak semerta-merta bahwa itu bisa langsung masuk ke negara tujuan tersebut. Nah, nanti kita melihat lagi regulasinya. Seperti apa kira-kira regulasi yang ada di negara tersebut. Nah, kembali ini terkait dengan pertanyaan Pak Agus, untuk mengetahui seperti apa peraturan negara tersebut, bisa kita langsung masuk ke web mereka masing-masing. Katakanlah, ketika saya mau tahu peraturan-peraturan di Uni Eropa, kita bisa di dalam web tersebut, web custom Uni Eropa tersebut, itu sudah tertera semua. Jadi, kembali lagi saya ulangi, apa produknya kita, apakah kita sudah memenuhi persyaratan ekspor yang ada di negara kita. Kemudian ketika itu sudah, ini kan proses komunikasi. Dan simpelnya, ketika kita lakukan negosiasi dengan buyer kita, kadang-kala buyer tersebut sudah meng-warning kita. Negara saya itu punya persyaratan ini. Katakanlah saya misalnya ekspor biji pala ke Eropa. Misalnya bayarnya sana itu sudah meng-warning bahwa negara saya ini kalau pala masuk kadar toksinnya sekian dan lain-lain. Jadi sudah masuk. Nah, itulah proses awalnya. Nah, ya, yang bisa kita ketahui. Jadi paling tidak informasi itu memang ada, Pak. Memang ada, tapi dia terselip di dunia maya. Nah, kita akan bisa coba buka, ya, yang terselip itu tidak terselip lagi. Ya. Kami sudah tahu beberapa sumber informasi. Saya pikir itu Pak, Ibu Eka yang saya bisa sampaikan. Mungkin kalau ada Pak Bram tambahkan, silakan. Siap. Mohon izin Pak Bram, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Sudah terjawab. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir yang akan saya bacakan. Dari Bapak Altino lagi, Pak, pertanyaannya, bagaimana jika barang sudah di pelabuhan tempat tujuan dan dalam keadaan rusak atau tidak sesuai dengan keinginan customer, atau ketika mengekspor di negara tujuan dan ada konflik di luar ekspektasi, atau ada peraturan baru pemerintah, sehingga dari sisi pengekspor ada kerugian-kerugian yang ditanggung. Bagaimana menurut Bapak? Izin silahkan Pak Hairil atau Pak. Oke. Memang kalau kita mengekspor barang, persyaratannya itu bukan saja keinginan kualitas dari buyer kita, tapi yang utama adalah seperti apa regulasi terhadap produk tersebut yang ditetapkan oleh negara terhadap komoditi kita. Katakanlah misalnya terjadi suatu musibah, ya, ada satu case, ya, mereka mengekspor ke Cina, ya, merica, ya, dalam jumlah beberapa kontainer yang cukup banyak, ya. Namun di dalam kontainer tersebut, kalau nggak salah, dia ekspor kurang lebih sekitar 3 atau 4 kontainer.
Setelah diperiksa oleh custom di sana, ada kurang lebih sekitar 100 yang berjamur. Nah, tindakan yang dilakukan di sana bahwa pemerintah atau customnya di sana melarang untuk masuk. Nah, yang terjadi ketika negaranya tidak menginginkan barang tersebut, itu merupakan suatu risiko dari eksportir tersebut. Biaya kembalinya semua akan ditanggung oleh eksportir tersebut. Ya, saya kira itu. Nah, oleh karena itu memang quality control sebelum kita kemas ekspor, dalam kemasan ekspor, itulah yang harus menjadi titik perhatian utama. Ada beberapa hal yang lain. Kemudian ada juga yang pernah ber-WA dengan kami juga mendapatkan hal yang sama. Ya. Mereka tidak diterima produknya di negara tersebut, ya. Artinya bukan bayarnya yang tidak menerima, tetapi regulasi pemerintahnya yang terima, maka dia akan kembalikan lagi barang tersebut. Jadi kembali quality control sebelum kemasan itu yang jadi penting, ya, yang harus ibu dan bapak sekalian perhatikan. Mungkin itu kantor saya, mungkin ada tambahan dari Pak Bram, silakan. Baik, penting juga kita menanyakan kepada buyer apakah dia sudah pernah mengimpor produk ini sebelumnya atau tidak. Karena itu juga akan mempengaruhi pada proses pabean di negara mereka, import clearance-nya. Jadi mungkin ada buyer-buyer baru yang baru pertama kali juga impor, mungkin dia belum pernah meregistrasi produknya di lembaga apapun yang berhubungan di negaranya, baik BPOM-nya atau apapun yang di negara tujuan, sehingga akhirnya terjadi penolakan karena ketidaktahuan. Nah, itu pentingnya juga bekerja sama dengan buyer yang telah memiliki pengalaman dan juga forwarder yang mengetahui prosedur import clearance dan export clearance yang jelas. Karena ini sebetulnya hubungan dagang ya, Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ke mekanisme perdagangan antar kedua belah pihak yang dilaksanakan. Terima kasih. Bu Eka, ada satu pertanyaan dari Pak Abdullah di komentar. Ya, ini menanyakan bahwa standar perhitungan dari biaya masuk itu apakah dari FOB atau CF. Jadi untuk standar berapa persen biaya masuk tersebut dikalikan dengan CIF, bukan FOB. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak Hairil, dan jelas ya Bapak Abdullah, pertanyaannya sudah dijawab oleh Bapak Hairil. Baik Bapak dan Ibu, luar biasa, terima kasih banyak partisipasi aktifnya di kegiatan Web Export Assistance Webinar Series seri ketiga kali ini bersama FTA Center Makassar. Tapi karena adanya keterbatasan waktu, mohon maaf, saya tutup dulu sesi tanya jawab kali ini. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya di grup Export Assistance bersama Bea Cukai Makassar. Nanti akan kita bantu teruskan pertanyaannya ke narasumber. Dan Bapak dan Ibu yang tadi pun Pak Bra mungkin bisa langsung menghubungi FTA Center ya Pak atau Bu untuk berhubungan dengan Bapak yang bersangkutan. Baik, seperti yang saya umumkan di awal sesi tanya jawab bahwa kita akan memberikan door prize untuk 3 penanya yang beruntung, dan saat ini saya sudah memiliki namanya. Pemenang door prize adalah yang pertama ada Bapak Nur Yasin, yang kedua Bapak Muhammad Haris, dan yang ketiga ada Bapak Hamzah Kansi. Pemenang door prize silahkan bisa menghubungi Bea Cukai Makassar dengan mengirimkan alamat lengkap dan nomor telepon pada nomor WhatsApp Bea Cukai Makassar di 0811 40212. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang memenangkan hadiah door prize, silahkan untuk menghubungi Bea Cukai Makassar dengan mengirimkan alamat lengkap dan nomor telepon pada nomor WhatsApp kami di 0811 40212. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta webinar yang menang. Sekali dayung 2-3 pulau terlewati ya Bapak dan Ibu, dapat ilmunya, dapat juga hadiahnya. Baik, karena kita sudah bagi-bagi hadiah, biasanya menandakan bahwa kita sudah di penghujung acara nih Bapak dan Ibu. Kalau begitu, saya tutup kegiatan webinar kita kali ini.
demikian rangkaian kegiatan Export Assistance Webinar Series seri ketiga bersama FTA Center Makassar pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sahabat Bea Cukai Makassar yang sudah mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai. Luar biasa, kita ada 125 partisipan nih sampai saat ini. Nah, Bapak dan Ibu, semoga kegiatan ini bisa menjadi media dan wahana bagi kita semua untuk menggali apa-apa saja yang harus kita maupun pemerintah persiapkan untuk memfasilitasi para pengusaha ekspor di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, agar bisa lebih siap ekspor. Dan tentunya sebagai penyelenggara, kami berharap semoga kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, Bapak dan Ibu. Kami harapkan Bapak dan Ibu terus mengikuti kegiatan kita sampai di akhir seri Export Assistance Webinar Series ini. Sebelum mengakhiri, jika Bapak Ibu ada kendala atau pertanyaan, bisa langsung menghubungi Bea Cukai Makassar di berbagai platform sosial media kita, ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga di official WhatsApp account, ataupun di grup klinik ekspor, maupun di grup Export Assistance. Juga Bapak dan Ibu bisa langsung mengunjungi kantor kami yang berlokasi di Jalan Hatta nomor 2 Makassar, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, dan sampai ketemu di kegiatan Export Assistance Webinar Series seri keempat minggu depan. Saya tutup dengan pantun, ekspor coklat ke Belgia, kalau ke Jepang ekspornya sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan.